Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Giraldi, selamat malam teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kerangka Konseptual dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Egi Genia Dania Vita. Saya Sidik Yuniarto. Saya Elvina Salvira. Saya Abdul Razak. Saya Cindy Oktaviani. Ya, sebelum kita mulai presentasi, yuk kita lihat video yang berikut ini. Siklus akuntansi keuangan daerah akan menjelaskan bagaimana siklus akuntansi keuangan daerah dibuat dan bagaimana prosesnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana siklus akuntansi daerah diproses. Akuntansi dikenal dengan sistem pencatatan double entry. Namun, pada akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan triple entry. Mengapa disebut triple entry? Karena berjalannya sistem pencatatan double entry diiringi dengan kegiatan PPK SKPD atau SKPKD yang mencatat setiap transaksi pada buku anggaran, sehingga disebut triple entry. PPK SKPD merupakan singkatan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan SKPKD merupakan singkatan dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Fungsi dan tugas mereka diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah mengalami perubahan kedua pada Permendagri nomor 21 tahun 2011. Siklus akuntansi keuangan daerah dimulai dari analisis dokumen keuangan. Yang pertama, dokumen SP2D, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, atau disebut juga SPMLS, Standar Pelayanan Minimal Langsung. Digunakan untuk meminta uang guna pembayaran kepada pihak ketiga. Cek untuk SPMLS diterbitkan atas nama penyedia barang atau jasa, sejenis dengan cek atas nama. Selanjutnya, penyedia barang atau jasa mencairkan uang di bank. Lalu dokumen berikutnya adalah SPJ, yaitu Surat Pertanggungjawaban, dan BKU, Buku Kas Umum. SPJ adalah banyaknya data-data yang berbentuk nominal, angka harga barang, biaya atau upah pembayaran pekerja hari orang kerja, kuantitas dan harga suatu material. SPJ ini akan berkaitan dengan rencana anggaran biaya. Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Semua dokumen yang sudah dianalisis langsung dicatat dan digolongkan ke dalam buku jurnal. Jurnal akuntansi keuangan daerah terdiri dari 3 jenis, yaitu buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Kegiatan atau transaksi yang berjalan memiliki kode rekening masing-masing. Tujuan pemberian kode pada rekening adalah untuk memudahkan penggolongan atau peringkasan transaksi. Kode-kode yang berlaku juga telah ditetapkan melalui Permendagri nomor 13 tahun 2006. Terbagi 5 kelompok rekening, yaitu rekening aset, belanja, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Lalu ke buku besar yang terdiri dari 2 jenis, yaitu buku besar umum dan pembantu. Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut rekening pengawas atau controlling account. Semua rekening yang telah dijumlahkan pada masing-masing kelompok di buku besar ditulis kembali dalam bentuk daftar yang disebut neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo yang benar menuntut kesamaan keseluruhan jumlah debit dengan keseluruhan jumlah kredit. Semua rekening yang ada belum tentu menunjukkan kegiatan atau transaksi yang sudah terrealisasi sepenuhnya. Oleh sebab itu, masih perlu dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan rekening agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Setelah melakukan penyesuaian, maka rekening-rekening kembali dibuat dalam bentuk daftar melalui neraca lajur. Pada neraca lajur, dijabarkan jumlah rekening yang sesungguhnya setelah melalui proses penyesuaian dan juga saldo akhir dari semua rekening dimasukkan ke dalam kelompok laporan realisasi anggaran, kelompok penutupan, atau kelompok neraca. Semua tahap telah dilalui dan tahap terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan akuntansi daerah memiliki 2 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran yang disingkat LRA, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang disingkat SAL.
Kedua, laporan finansial yang memiliki 5 jenis laporan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan akuntansi keuangan daerah akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Ya, presentasi akan dimulai oleh Rozak. Ya, yang pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang dasar hukum dan definisi. Dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yaitu pasal 4 menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis aktual yang sebelumnya berbasis CTA. Kedua, perubahan basis akuntansi ini dilakukan untuk memenuhi amanat undang-undang mengikuti penerapan akuntansi pemerintahan di dunia internasional yang telah mengacu pada International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Yang ketiga, di mana SAP berbasis aktual tertuang dalam lampiran pertama PP nomor 71 tahun 2010. Yang keempat, isi dari lampiran 1 PP nomor 71 tahun 2010 yaitu terdiri dari 2 pembahasan, yaitu yang pertama kerangka konseptual pelaporan keuangan dan yang kedua SAP dari nomor 1 sampai 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu setelah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah sebagai peraturan pelaksana PP 1 penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 Nomor 71 Tahun 2010 dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis aktual. Dalam Permendagri ini, yang dimaksud dengan SAP berbasis aktual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis aktual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Ruang lingkup peraturan menteri ini antara lain meliputi yang pertama kebijakan akuntansi Pemda, yang kedua sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD, yang ketiga bagan akun standar atau BAS. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah tersebut terdiri atas kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan yang memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Kebijakan akuntansi akun yang mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam kerangka konseptual laporan keuangan atau KKLK dan penyajian laporan keuangan, konseptual framework, konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang menjadi acuan bagi yang pertama komite standar akuntansi pemerintahan, yang kedua penyusunan laporan keuangan, yang ketiga pemeriksa, yang keempat pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah yang pertama, badan penyusun standar untuk melaksanakan tugasnya yaitu dengan mengembangkan dan menelaah atau meninjau kembali SKK. Yang kedua, pengharmonisasian pengaturan SKK dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, mengurangi berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh badan penyusun standar. Yang keempat, menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SKK. Yang kelima, pemberian pendapat auditor. Dan yang keenam, penafsiran para pengguna laporan keuangan atas informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SKK. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan
oleh rekan saya, Cindy. Selanjutnya ada paragraf 9, yaitu lingkungan akuntansi pemerintahan, menjelaskan bahwa yang menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPR atau yang pertama, paragraf 9 menjelaskan bahwa yang menyusun anggaran dan menyampaikan kepada DPR atau DPRD adalah pemerintah. Setelah disetujui pemerintah melaksanakan anggaran tersebut pada batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPR atau DPRD. Kedua, anggaran yang dibuat pemerintah memiliki pengaruh dalam akuntansi pelaporan keuangan yang tertuang dalam paragraf 13. Kerangka konseptual karena pertama, anggaran sebagai pernyataan dari kebijakan publik. Kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan. Ketiga, anggaran menjadi landasan dalam pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Keempat, anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Selanjutnya, paragraf 10, kerangka konseptual menyatakan terdapat lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Lanjut, ada pengguna laporan keuangan. Di sini berdasarkan paragraf 17, kerangka konseptual adalah pertama ada masyarakat, kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan jaminan. Yang keempat ada pemerintah. Di sini ada penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang ada di laporan keuangan, yaitu agar dapat digunakan saat menetapkan atau mengambil sebuah keputusan ekonomi, sosial maupun politik, serta menunjukkan atau menilai akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya dengan menyediakan informasi posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah, sumber alokasi daya penggunaan sumber daya ekonomi, lalu ada ketaatan realisasi terhadap anggaran, lalu cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, lalu potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan yang terakhir untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Lalu ada entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyediakan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Lalu ada entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, lalu ada satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sidik Yuniarto. Selanjutnya, di sini ada komponen-komponen laporan keuangan. Di sini ada 7 komponen laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga neraca. Yang keempat laporan operasional. Yang kelima laporan arus kas. Yang keenam laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh catatan atas laporan keuangan.
Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang mencakup sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di sini terdapat 4 unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA, yaitu terdiri dari pendapatan LRA. Di sini terdapat 4 unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran, yaitu terdiri dari yang pertama ada pendapatan LRA, penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, belanja. Semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Selanjutnya, di sini ada komponen-komponen laporan keuangan. Di sini ada 7 komponen laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga neraca. Yang keempat laporan operasional. Yang kelima laporan arus kas. Yang keenam laporan perubahan ekuitas. Yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang mencakup sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di sini terdapat 4 unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran, yaitu terdiri dari yang pertama ada pendapatan LRA, penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, belanja. Semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang B, belanja. Semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang C, transfer. Penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil. Yang D, pembiayaan. Setiap penerimaan atau pinjaman dan hasil divestasi atau pengeluaran, pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Ya, di sini ada contoh laporan realisasi anggaran. Yang selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau yang kita sering dengar laporan perubahan saldo. Pada laporan ini, informasi yang disajikan lebih mengenai kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Ya, di sini ada contoh bentuk laporan perubahan SAL. Selanjutnya ada neraca. Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset
sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dari aset tersebut, serta diharapkan di masa depan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang dibutuhkan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah. Yang kedua, ada kewajiban. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluaran sumber daya ekonomi pemerintah, kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada paragraf 84 PSAP 01 penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa saldo ekuitas berasal dari saldo akhir LPE. Di sini ada contoh laporan neraca yang kita mengambil contoh laporan keuangan ini dari perwakilan BPKB Provinsi Banten. Yang keempat ada laporan operasional atau yang sering kita dengar adalah LO. Laporan operasional menjanjikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing-masing dijelaskan pada paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut. Yang A, pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang B, beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang C, transfer. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari kepada entitas pelapor lain, termasuk dana penimbangan dan dana bagi hasil. Yang D, akun luar biasa. Akun luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terdiri karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Keempat unsur tersebut, menurut PSAP 01 penyajian laporan keuangan, paragraf ke-84, surplus atau defisit terbentuk. Nah, di sini ada bentuk laporan operasional. Ada beberapa prinsip yang harus digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang pertama adalah basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengungkapan pendapatan LO, beban aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau negara. Kemudian, dalam hal anggaran, disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas. Berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah negara atau oleh entitas pelaporan. Selanjutnya, prinsip nilai histori atau historical cost, di mana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat diperoleh. Kemudian ada kewajiban, di mana kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, nilai historis mengungkapkan nilai perolehan. Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, prinsip realisasi. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.
Kemudian prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini peristiwa yang terjadi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realisasi ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Kemudian prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Kemudian prinsip konsistensi. Ada beberapa poin. Yang pertama, perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode selanjutnya. Kedua, metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru ditetapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Yang ketiga, pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian, pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan informasi secara lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Dan terakhir, prinsip penyajian wajar. Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Selanjutnya periode pelaporan. Selanjutnya identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan harus diidentifikasi, dibedakan secara jelas, serta dikemukakan dengan jelas dan diulang pada setiap halaman laporan. Bila perlu, untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi, maka dapat disajikan pertama, nama entitas pelaporannya. Yang kedua, cakupan laporan keuangan. Apakah satu entitas itu tunggal atau konsolidasi dari beberapa entitas pelaporan. Ketiga, tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang sesuai dengan konten laporan keuangan berdasarkan SKP. Keempat, mata uang pelaporan. Mata uang pelaporan yaitu menggunakan rupiah. Yang kelima, tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan. Selanjutnya, periode laporan. Untuk penyajian laporan keuangan, paling tidak itu disampaikan setahun sekali. Namun pada situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahun disajikan suatu periode menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari entitas pelaporan dengan mengungkapkan beberapa alasan penggunaan periode pelaporan itu, kemudian faktanya. Apakah jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Di sini pengakuan unsur pelaporan keuangan ada 4. Pertama dari pengakuan aset, yang kedua dari pengakuan kewajiban, dan yang ketiga pengakuan pendapatan, dan keempat, pengakuan beban dan belanja. Pengakuan aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur. Kemudian, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim atau mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain dan telah atau tetap masih terpenuhi. Selain itu, aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan seperti hasil pinjaman. Tetapi dalam pengakuan aset,
aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Kemudian pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Selanjutnya pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan di sini ada dua, pendapatan LO dan pendapatan LRA, di mana LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan LRH diakui saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau negara atau oleh entitas pelaporan. Kemudian pengakuan beban dan belanja. Pengakuan beban dan belanja diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau negara atau entitas pelaporan. Selanjutnya, keterkaitan antar laporan keuangan. Bisa dilihat dari slide ini bahwa masing-masing laporan keuangan itu saling terkait. Contoh, di dalam laporan operasional, hasil dari surplus dan surplus atau defisit LO akan menjadi penambah di laporan perubahan ekuitas. Dan hasil penambahan tersebut menjadi ekuitas akhir yang akan disampaikan di neraca. Selanjutnya, keterkaitan antara laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun, pemerintah memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana misalnya seperti laporan operasional. Laporan operasional, hasil dari akhirnya surplus atau defisit dari laporan operasional akan masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas yang menambah ekuitas awal dan menjadi ekuitas akhir. Dan hasil dari ekuitas akhir ini akan masuk ke dalam neraca. Sedangkan laporan realisasi anggaran, hasil akhirnya sisa laporan pembiayaan anggaran akan masuk ke laporan perubahan SAL dan menjadi laporan SAL akhir. Dan slide yang terakhir, di sini ada 5 level. Yang pertama, level 1 menunjukkan kode akun, yang kedua menunjukkan kode kelompok, yang ketiga menunjukkan kode jenis, yang keempat menunjukkan kode objek, yang kelima menunjukkan kode rincian objek. Contohnya, di bagian di level 1 ada 9 akun, di mana kode akun berisi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman.